Banjir yang mengepung ibu kota memutus akses jalan ke sejumlah wilayah. Banjir yang terjadi di Jalan Es Parman Grogol membuat arus lalu lintas menuju Pluit tidak bisa dilewati. Selain merendam jalan utama, banjir juga merendam ratusan rumah warga. Sebagian warga bahkan belum dapat dievakuasi karena sulitnya proses evakuasi. Pemirsa, laporan lengkapnya akan langsung disampaikan oleh Lolo Siregar dari kawasan Es Parman Grogol, Jakarta. Lolo, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Taufik. Pemirsa, dari pantauan kami di Jalan Es Parman, tepatnya di depan Universitas Trisakti Jakarta Barat, air masih menggenang hingga ketinggian 60 cm sampai 1,5 meter. Kondisi ini sudah berlangsung selama 3 hari, tepatnya sejak ibu kota Jakarta diguyur hujan deras tanpa henti. Banjir ini merupakan luapan air dari banjir Kanal Barat yang jebol siang tadi, serta gundukan sampah rumah tangga warga sekitarnya. Dan hingga saat ini warga di sekitar 10 kelurahan dari Kelurahan Palmerah dan Grogol masih dalam proses menanti giliran untuk dievakuasi dari tim gabungan, tim Kodim 03 Grogol Petamburan, tim SAR, serta petugas dari Wali Kota Jakarta Barat. Sejumlah fasilitas pemerintah dan fasilitas umum di sepanjang Jalan Es Parman ini tidak melakukan aktivitas. Contohnya saja, salah satunya Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang tidak melakukan aktivitasnya karena banjir masuk ke sejumlah ruangan di kantor kejaksaan. Sementara itu, sejumlah perguruan tinggi negeri juga tidak melakukan aktivitas, serta sejumlah pusat perbelanjaan melakukan hal yang sama hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Dan saat ini saya sudah bersama seorang mahasiswi yang baru saja mengevakuasi dirinya secara pribadi karena belum mendapatkan bantuan dari tim SAR. Nia Hoiri, selamat sore Nia. Sore. Ya, Nia, bagaimana awal ceritanya, kapan air sampai di kos-kosannya? Kalau menurut cerita temen ya, yang dia sering begadang gitu dari dini hari ya, dari jam 3 pagi sampai jam 7 itu sekitar selutut orang dewasa. Tapi begitu jam 10 sampai jam 12 siang itu aku lihat sih udah sampai ke dada ya, dada orang dewasa, jadi ya cukup dalam juga dan cukup sulit juga untuk cari makanan dan segala macamnya. Oke, waktu itu akhirnya memangnya belum ada pemberitahuan atau peringatan dari kelurahan, dari RT, RW untuk segera mengevakuasi atau meninggalkan kos-kosannya? Kalau untuk pemberitahuan dari RT, RW setempat itu nggak ada ya, maksudnya kalau saya pribadi sih nggak tahu yang lainnya, cuman kalau pemberitahuan dari keluarga, mungkin televisi, itu emang ada waspada ya untuk banjir di daerah sekitar Grogol gitu. Tapi kalau untuk Pak RT sendiri sih nggak ada ya. Terus akhirnya bagaimana ceritanya Nia jalan dari ujung sana ke sini sendiri, bagaimana? Awalnya sih nggak sendiri sih, sama teman berdua. Itu awalnya sih nekat ya, karena ada beberapa broadcast message yang memberikan nomor tim SAR ya. Tapi begitu dihubungin sibuk itu nggak sejam 2 jam aku coba sampai sore. Akhirnya karena orang tua juga udah panik di rumah, akhirnya aku memutuskan untuk ya udah jalan aja gitu. Akhirnya tembus sampai sini. Sampai ke sini ya. Nia kan sebagai mahasiswa ya, sebagai generasi penerus bangsa. Nia tahu kan kalau banjir ini juga tidak bisa semerta-merta dihilangkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Nia sendiri sebagai warga yang ada di Jakarta, apa yang sudah Nia lakukan untuk menghindari banjir? Kalau menghindari tidak terjadi. Ya, pemirsa, beberapa waktu lalu pemirsa, Anda bisa menyaksikan seperti inilah kondisi Jalan Raya Es Parman. Masih banyak kendaraan yang mencoba untuk masuk ke sini. Dan beberapa waktu lalu, rekan saya Lianita Ruhiat menelusuri pemukiman penduduk di Jalan Dr. Susilo Jakarta Barat, yang tak segera kembali ke studio bersama Taufik Irmansyah. Taufik.